aku sedih pada saat mama aku bilang, kalau kamu nggak ada, ya mungkin mama nggak bisa bertahan. Bahkan sampai papa aku tutup usia pun, status mama aku dan almarhum papa aku masih sebagai seorang suami istri. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Buat Sobat Nadir pasti udah pada tahu nih podcast ini membahas tentang apa. Untuk yang belum tahu, apa Ra? Oke, jadi podcast kita membahas tentang kesepian, lowest point, dan cara para narasumber untuk melewati masa-masa tersebut. Nah Mot, Ya. hari ini kita kedatangan siapa nih? Hari ini kita udah bareng Kak Iwan. Halo. Halo Kak, apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik, kalian apa kabar? Baik. Baik. Kak, boleh perkenalin diri dulu nggak nih? Boleh. Biar para Sobat Nadir tuh tahu nih siapa kakak. Ya, perkenalkan nama aku Iwan Darmawijaya. Teman-teman pada panggil aku Iwan. Usia aku 33 tahun. Keseharian aku bekerja di salah satu insurance company. Aku menjadi financial advisor-nya di sana. Oke. Udah berapa lama Kak? Kalau jadi financial advisor itu kurang lebih 10 tahun. Oh, lama Tapi juga di ya. company aku yang sekarang itu kurang lebih udah 5 tahun. Oke. Wis, lama loh. Lama. Selain kerja nih, kakak ada aktivitas lain nggak di luar itu? Paling kerja aja sih ya. Kadang juga kerja aku kan nggak kenal waktu ya. Kadang Sabtu Minggu aku harus ketemu klien mau nggak mau. Oh iya sih, kalau asuransi kan ya? Iya, asuransi. Pasti tiba-tiba suka ditelepon dadakan Banget, banget. And it happens. gitu. Sering. Hah? Sering. Sering lah pasti. Sering. Berarti kalau aku boleh tahu nih kakak ada hobi tersendiri nggak? Hobi aku dari zaman pandemi ya, aku lagi suka tanaman. Tanaman. Dari 2020 sampai sekarang aku lagi suka, mungkin kalau kalian pada tahu anthurium, kuping gajah, itu aku lagi suka banget Nggak tahu. tanaman itu. Dulu Tanaman pas lagi hias COVID gitu kan kan? janda bolong. Iya, itu aku ada. Sering sih denger. Nah, itu aku lagi hobi banget ngoleksi tanaman, adopsi tanaman belakangan ini. Oh. Tapi waktu pas pandemi kan harganya naik banget gak sih? Parah, tapi Iya. sekarang udah mulai agak turun. Udah turun malah kan Iya. sekarang. Kamu suka juga tanaman? Kebetulan aku punya eyang dan Iya. eyang aku tuh benar-benar suka banget sama tanaman. Sampai Oh. waktu itu misalnya lagi hype apa, bunga Iya. ini, bunga itu, Iya. beli. Kata aku teh, apa ini banyak banget berjejeran Iya, gitu iya. kalau datang ke rumahnya. Kalau aku tuh dari satu daun, aku kan memang suka yang dari kecil atau aku adopt dari satu tahun biar bertumbuh, beranak kayak begitu. Itu ya seninya sih di situ. Seru sih ngeliatinnya. Seru. Terus kalau udah mekar gitu kan kayak cantik. Iya, apalagi tumbuh daun baru itu kepuasan sendiri sih. Jadi ada, menurut aku ya ngeliat-liat kayak gitu tuh bikin refreshing aja. Banget. Bahkan kayak kita Banget, pagi-pagi banget. bangun terus ngeliat tuh Iya. kayak seneng Iya. aja, enak gitu dipandangnya. Iya, betul. Tapi kenapa bisa tertarik tuh awalnya? Karena mulai duluan tuh mama aku. Oh. Mama aku yang, "Wan, mama pengen melihara tanaman deh." Akhirnya kita ke ke nursery gitu kan. Nah, dari situ tuh aku udah kayak lucu ya, banyak tanaman yang padahal awalnya nggak interest sama tanaman gitu kan, tapi ngelihat banyak macem warna-warni segala macem, nah mulai tumbuh ketertarikan itu dari situ. Jadi makin kayak, pengen juga deh yang ini. Iya, apalagi kalau udah lihat IG kan lifestyle itu udah Betul. Apalagi kalau misal dulu ya pas yang aku tuh Iya. Facebook kan, Oh. Facebook kan juga suka banyak kan yang jual-jual Iya, kayak gitu. iya. Itu banyak banget sih. Dari yang kecil-kecil sampai yang udah gede, Iya, harganya luar biasa. selangit harganya. Betul. Tapi sekarang masih sampai sekarang. Masih, tapi sekarang aku lebih selektif sih milihnya dalam arti, oh ini kayaknya bakalan, bukan melihat dari value ya, tapi Iya. bakalan mungkin di tahun berikutnya masih tetap hype nih. Oh, Kayak begitu, apalagi kan sekarang jenis variegata yang warnanya ada macem-macem, nah itu aku lagi koleksi itu juga. Atau kalau menurut aku sih yang tahun ke tahun masih oke ya, anggrek juga. Anggrek iya, tapi kalau aku lebih prefer yang nggak berdaun, yang Oh, benar-benar pure, nggak punya bunganya ya, bukan berdaun, bunganya ya kayak benar-benar daun aja tuh aku lebih suka itu sih.
Sama ada bunga kertas enggak? Aku nggak tahu bunga Yang dari kertas. Bali. Oh, nggak tahu aku, belum. Itu di rumah. Ya. Oh, Mas ada gitu. Di depannya gitu. Ah, Itu ah. bunga Kertas. kertasnya. Oh. Warna-warni gitu, lucu deh, cantik deh, Kak. Oke, Itu iya, oke iya. sih Kak untuk di apa ya? Ambil aja pupuk bijinya, Iya. dituang-tuang ke pupuk juga ntar numbuh sendiri. Oh, oke. Boleh nanti Oke, aku. oke banget. Wajib Habis sih. ini langsung dicek. Wajib sih. Terus Ya. Oke, karena nih topik kita membahas tentang kesepian dan loneliness. Oke. Kita mau tahu nih Ya. dari Kak Iwan Ya. pengalamannya. pengalaman. Pengalaman Ini apa dulu deh. nih? Menurut Pengalaman. Kak Iwan, kesepian tuh apa sih? Oke, menurut aku kesepian mungkin nggak cuman aku ya. Teman-teman juga pasti pernah Ya, ngerasain semua kesepian orang ya. Pasti pernah. Tapi kalau case-nya aku kayak ngerasa kesepian. Walaupun teman-teman aku di sekeliling itu banyak, tapi kan kadang-kadang aku ngerasa pusing, stressful dengan kehidupan kita, dengan ada aja nih problematika dalam kehidupan ya. Tapi nggak ada yang bisa dengerin cerita gua. Nggak ada yang bisa Oke. I want to share with tuh nggak ada. Karena aku tahu mungkin teman-teman aku udah berkeluarga, punya prioritas yang berbeda. Itu aku nggak masalah akan hal itu, tapi ya aku juga tahu diri. Di situ aku kadang-kadang ngerasa, kok gue ngerasa kesepian ya, gue nggak ada yang bisa seseorang untuk gue ajak ngobrol tuh nggak ada. Karena Oke. takut ngerasa jadi beban juga gak sih? Exactly. Jadi Terus? lebih ke karena nggak punya tempat buat cerita ya. Ya, bukan berarti aku nggak punya teman, tapi memang karena teman aku punya prioritas yang berbeda. Iya, betul. Gitu. Jadi kakak sering ngerasa kasihan sama diri sendiri gitu? Iya, tapi to be honest ya, aku untuk saat ini I really enjoy with my loneliness. Karena apa? Mungkin aku belajar bahwa dengan kesendiriannya aku, kesepiannya aku tuh bisa apa ya? Merelaksasikan diri aku, atau mungkin kayak aku pelihara tanaman, aku ada kegiatan. Nah, aku tuh jadi banyak kegiatan, dalam arti kegiatan yang positif ya. Aku udah mulai berangsur tuh rasa loneliness-nya aku. Jadi banyak kegiatan yang membuat aku kayaknya makin jauh nih dengan rasa kesepian. Kalau awal Kak Iwan ngerasa kesepian itu kapan? Sadarnya gitu. Ya pada saat kalau aku lagi butuh seseorang untuk bercerita. Tapi itu sering terjadi berarti? Kalau dibilang sering mungkin nggak begitu ya, paling by moment aja. Misalkan aku lagi kacau dengan pekerjaan aku nih atau kehidupan aku butuh seseorang buat cerita, tapi nggak ada. Itu aku juga bingung harus Stres menjelaskan. banget ya. Iya. Oke. Tapi gimana hubungan sama teman-teman kakak? So far hubungan dengan teman-teman aku atau sahabat-sahabat aku baik-baik aja sih. Tapi mungkin frekuensi aku ketemu sama mereka udah berkurang, nggak kayak dulu. Aku kuliah kan sering banget ketemu karena Hari. waktunya kan juga fleksibel kan. Nah kalau sekarang udah mulai berkurang karena udah berkeluarga juga mostly. Terus kan kalau kerja kan sih sampai Jumat istilahnya gitu Iya. kan. Udah Terus punya kesibukannya masing-masing. Betul. ada juga yang bisa setiap hari gitu kan, Iya. kadang-kadang kerjanya. Ada yang setiap hari nggak kerja? Iya bener, waduh, tuh susah itu. Tadi Kak Iwan tuh bilang kalau Kak Iwan udah terbiasa sama loneliness itu kan. Itu karena apa awalnya? Karena ya mungkin kalau aku lagi ada sesuatu yang tadi ya permasalahan, aku lagi stres. Jadi kan kalau stres itu kan pasti kan memang nggak setiap hari, tapi ada momennya. Ada. Nah di saat memang aku nggak bisa bercerita tentang keluh kesah aku, ya aku mungkin melakukan suatu apa ya kegiatan yang lain gitu. Makanya kayak yang aku bilang tadi, aku sudah menikmati dengan loneliness-nya aku karena aku berpikir bahwa aku udah berdamai nih dengan diri aku. Aku nggak mau yang terlalu, gue merasa kesepian, gue bawa stres, aku udah nggak mau di tahap itu lagi. Ya udah di tahap yang kayak Iya, ya udah ya udah, jalan aja. ya udah, betul. Jadi yang Kak Iwan lakuin kalau misalnya kayak butuh nih tempat cerita, Iya. stres itu Iya. sekarang itu apa? Salah satunya mungkin aku ke tanaman aku siram, atau mungkin kalau aku sekarang lebih apa ya, kayak di kamar aja mungkin aku YouTube bisa nonton Nadir Podcast juga. Iya kan? Betul. Iya. Terus atau mungkin
kayak ya kebanyakan sih aku kalau ngerasa kesepian YouTube ya sekarang ya. Aku bisa cari sumber apa, aku bisa ngeliat apa yang aku lagi pengen ngeliat nih. Dan sekarang kan banyak film-film oke juga yang Iya, bisa atau ditonton Netflix, online. iya kan, kita bisa nonton. Itu sih. Oke, itu dengan cara itu apa itu udah benar-benar membuat kakak nggak kesepian atau To be itu cuma honest, cara belum. kakak Mungkin buat kayak cuman, nge-distract ya? iya kayak ngelampiasin untuk sesaat aja. Tapi kalau Oke. misalkan temen aku, misalnya aku telepon, kenapa lo tadi telepon gue? Baru aku telepon balik. Gitu aja. Mungkin hanya untuk sesaat aja ya aku melakukan itu. Tapi Biar tetap nggak I terlalu need someone to share with. Tapi hubungan kakak sama keluarga gimana? Hubungan aku sama keluarga pada saat ini aku hanya punya ibu. Papa aku tutup usia di tahun 2021 karena COVID. So far aku hubungan dengan ibu aku alhamdulillah baik-baik aja. Berarti deket ya sama ibu. Sangat dekat. Dulu sebelum ayah tutup usia, apakah deket juga sama ayah? Dibilang dekat, tapi ada suatu momen yang membuat aku tuh agak ngegap ya dengan ayah karena aku boleh cerita atau Boleh banget, boleh banget Kak. karena aku lupa di usia aku berapa, tapi yang jelas pada saat aku SD ada momen yang dimana bapak aku menikah lagi dengan seseorang, dan mungkin pada saat itu aku nggak ngerasa yang gimana karena masih SD ya, kita Iya, belum masih punya belum pikiran ngerti. yang terlalu gimana-gimana. Dan itu kejadiannya almarhum papa aku itu menikah nggak cuma sekali dua kali dengan perempuan lain, dan aku pun tahu, ibu aku pun juga tahu. Kayak itu sih, jadi mulai dari situ hubungan aku dengan papa tuh udah mulai ada gap karena frekuensi kita bertemu tuh udah jarang. Papa aku mungkin pada saat itu ya lebih memfokuskan atau memprioritaskan ke istrinya yang lain. Oke. Pada saat itu perasaan kakak ngelihat papa kakak kayak gitu gimana? Oke, mungkin pas yang aku tadi bilang dari aku SD aku masih belum punya pikiran yang gimana-gimana ya, tapi zaman SMP papa aku nikah lagi, SMA juga nikah lagi, kan dalam arti pola pikir aku udah berubah. Iya. Aku semakin berkembang. dewasa, itu pertama banget yang aku rasain adalah kesel dengan papa aku. Dan yang kedua, selain aku ngerasa kesel, aku ngelihat impactnya ke apa? Ke mama aku. Mama aku, dia seseorang yang ibaratnya disakiti ya dengan papa aku, tapi masih mau tetap bertahan dengan relationship-nya mereka. Aku masih ingat ya, mama aku tuh bilang, "Wan, kalau misalkan mama nggak ada kamu, mungkin mama tuh udah cerai." Well, aku anak satu-satunya. Satu-satunya. Aku anak satu-satunya. Dari mama itu aku punya 4 kakak, tapi mama itu dia punya punya story medis yang memang janinnya itu tuh nggak kuat. Janinnya tuh kayak misalkan melahirkan atau sering kayak kakak aku misalkan udah lahir nih, kayak bertahan hidup mungkin cuma seminggu, 2 minggu. Aku anak kelima, aku punya adik 1. Adik aku pun juga sama, prematur. Mama aku ada histori seperti itu. Aku sedih pada saat mama aku bilang, kalau kamu nggak ada, ya mungkin mama nggak bisa bertahan. Bahkan sampai papa aku tutup usia pun, status mama aku dan almarhum papa aku masih sebagai seorang suami istri. Seperti itu. Tadi Kak Iwan bilang awalnya baru mulai ngerasa penyesal gitu, Ya. baru sadarnya itu Ya. saat kapan? Mungkin pada saat aku beranjak SMP ya, karena aku SMP. sudah secara pikiran aku sudah mulai bisa dikategorikan dewasa ya, sudah bisa merasakan akan hal itu. Apa aja perubahan yang Kak Iwan rasain saat itu? Well, kalau perubahannya dari sisi papa aku atau dari akunya nih? Dari kakak. Kalau Dari dari Kak Iwan? aku pastinya aku mau nggak mau dewasa didewasakan karena kondisi. Itu sih. Aku harus
walaupun mama aku kayak dia nggak menyembunyikan rasa sedihnya, nggak pernah nangis Ih, di depan aku, tapi aku tahu apa yang dia rasakan. sakit sih. Itu Iya. sih. Jadi selama ya, tapi sosok ayah buat kakak nih, dia masih jadi sosok ayah buat kakak tuh gimana? Oke, by the time ya papa aku melakukan pernikahan lagi, satu hal yang aku nggak bisa lupakan, dia tetap memprioritaskan anak-anaknya. Well, aku punya adik tiri. Papa aku sampai dia tutup usia, dia masih memikirkan akan bagaimana nih adik-adik kamu, Wan. Dia ingin kuliah, dia ingin sekolah, dia masih loh bekerja keras untuk pendidikan anak-anaknya. Walaupun di balik itu aku benci ya dengan kok bisa bertindak seperti itu, menikah lagi kan nggak cuma aku yang sakit tapi ibu aku juga. Betul. Kebayang sih rasa. Kalau dari ayah Kak Iwan sendiri, apa ada perubahan yang kakak rasain? Kalau dari papa aku, untuk perubahan sih justru aku lihat nggak ada perubahan ya. Tapi sebelum papa aku tutup usia, aku tuh punya ibu tiri 1, 2, 3. Aku punya adik tiri tuh 6. Tapi pada saat papa aku tutup usia, ibu-ibu tiri aku itu statusnya udah diceraikan. Secara agama maupun secara pengadilan. Jadi the one and only mama aku yang masih tetap bertahan. Oke. Kira-kira Kak Iwan itu tahu alasannya kenapa papa seperti itu? Mungkin kalau persepsi aku ya, entah dari pergaulannya papa aku, rekan-rekan kerjanya, atau mungkin kadang aku kalau ngobrol sama papa aku tuh dia punya prinsip yang berbeda. Aku sering kayak nasehatin papa, kenapa sih melakukan hal ini lagi? Mencari kepuasan itu tuh seperti apa? Ya, dia punya suatu pemikiran yang berbeda yang menurut aku, oh ya udah, isi kepalanya seperti itu, aku nggak bisa mengubahnya, apalagi dia ayah aku. Benar. Aku bukannya sering ya, aku beberapa kali kayak ngobrol nih begini sama papa aku, tetap nggak bisa. Dia tetap melakukan hal yang dia inginkan. Gak dapet gitu ya? Nggak dapat. Tetap ngikutin Iya, kemauannya. Tapi kalau sosok ibu buat kakak gimana? Segalanya. Aku 2020 COVID. Itu masih tabu banget ya. 2020 tuh COVID, aku dirawat di rumah sakit sekitar 30 harian sampai 1 bulan. Dan di mana pada saat COVID itu kan nggak bisa ditengokin. Iya. Kita hanya video call. Video. Aku pulang dari rumah sakit dan kalian tahu apa, mamaku udah kurus banget. Karena apa, memikirkan aku. Dan setiap video call, apa yang mama aku lakukan, Wan? Kamu berdoa agar cepat sembuh. Sampai nangis. Kalian mungkin kalau di posisi aku yang orang tua nangis, seorang ibu nangis, siapa sih yang nggak sedih kan? Betul. Dan aku pulang dari rumah sakit, antara aku happy dan sedih. Happy-nya aku bisa kumpul lagi. Tapi sedihnya apa? Gila, ibu aku udah sekurus ini memikirkan aku kapan pulang. Anaknya kapan balik sehat. Itu momen yang aku langsung yang oke, mulai detik ini gue akan membahagiakan ibu gue. Apapun itu caranya. Jadi ibu benar-benar sosok yang Segalanya. Segalanya. Sebelum Papa meninggal, Ya. itu
Apa hubungannya masih dekat sama kakak sama ibu? Eh, sebelum papa meninggal itu, untungnya ya, waktu itu ada adik tiri aku, dia ke rumah yang ditempati papa. Dia yang membawa, aku komunikasi dengan adik tiri aku. Well, komunikasi kita baik. Waktu itu aku minta tolong dia untuk membawa papa ke rumah sakit untuk dirawat karena kondisinya udah sangat kritis. 2021 itu rumah sakit penuh sekali untuk pasien masuk ke rumah sakit ya. Papa aku aja dapat kamar itu sekitar 4 hari loh, baru dapat kamar. Selebihnya dari hari pertama sampai hari ketiga itu di ruang kayak UGD gitu. UGD. Iya. Banget ya. Kondisinya papaku udah nggak bisa nafas. Aku waktu itu cari tabung oksigen sesulit itu. Aku cari di apotik, aku cari mungkin di distributor udah nggak dapat. Walaupun dengan harga yang selangit itu nggak jadi masalah, tapi aku nggak dapat. Mau nggak mau, aku minta tolong adik aku bawakan ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Tapi emang waktu 2021 tuh lumayan, Ya. bukan lumayan sih, berat. Berat. Kan di Apalagi situ Delta ya, setahu Iya, aku Delta. ya. Delta itu yang sangat-sangat ya. sakit. Berasa, aku juga sempat Delta. Aku COVID S3, semuanya udah nyobain. Aku S3 juga. Tiga-tiganya kena, aduh, kapan nih selesai? Oke. Selama apa ya? Kak Iwan itu merasa menyesal Ya. karena apa yang telah terjadi itu. Ya. Selama itu keadaannya tuh gimana, Kak? Maksudnya selama aku menyesal, Keadaan kakak, perasaan kakak berarti ya? oh perasaan aku ya. Ya, di saat awal. Awalnya. Kalau untuk perasaan aku menyesal sih, gimana ya kalau aku bilang menyesal, tapi menyesal itu justru teralihkan oleh rasa sakitnya aku. Oke. Gitu, jadi ya kalau menyesal pasti, tapi rasa sakit aku tuh lebih dominan. Jadi yang dirasa lebih sakitnya, Iya, bukan rasa penyesalannya. iya. Berapa lama itu, Kak? Waktu yang Kakak perluin buat menerima dan Enggak sembuh dari hal lama, itu? enggak lama Nggak kok. Aku itu tipikal yang apa ya? Mungkin aku termasuk orang yang terlalu ketingkingan gitu loh. Berpikir begitu. Tapi abis itu ya udah. Jalani. Iya. Bener. Lebih bagus sih kayak gitu. Iya. Kadang kan kalau udah overthinking tuh sampai kayak, berat buat gimana ya? ngapa-ngapain. Banget. Mau Aku apa udah lagi nggak ya? mau di fase Iya. kayak gitu sih. Capek. capek sih. Kok agak kesini, Reh? Oke. Jadi selain kakak suka tanaman nih, pelarian kakak apa lagi nih? Selain telepon juga sama teman-teman. Ya mungkin kalau sekarang simple thing-nya mungkin nonton YouTube gitu nonton. kan, atau jalan sama teman, itu sih. Jalan-jalan pokoknya kemana aja gitu Kemana ya? aja ya, mungkin ke cafe atau yang paling dekat ke mall juga is Oke. okay kok. Udah. Wow, Ya, refreshing. Nah kan kita tadi udah dapet yang sedih, yang gitu. Tapi hal paling bahagia yang pernah kakak lewatin apa nih? Yang paling teringat. Yang teringat sampai sekarang? aku pertama membahagiakan dan merindukan ya. Aku kangen dengan kumpul-kumpulnya aku dan orang tua aku. Itu sih. Tapi Simple thing tapi ngena. Tapi Ya, dulu betul sih. pernah itu. Pernah. Jadi itu hal yang paling membahagiakan adalah saat kumpul-kumpul sama keluarga. Jadi itu udah nggak mungkin bisa diulang lagi ya. Dan Kak Iwan pasti kangen banget. Iya. Kalau orang yang kakak tuju saat kakak sedih atau senang ada? Ada Siapa tuh? sahabat aku. Karena Sedih. aku nggak mungkin cerita ke ibu aku ya, karena aku
sangat menjaga perasaan ibu aku juga, feel-nya dia juga. Pasti aku kayak keluh kesah aku tentang kehidupan aku, pekerjaan aku, sahabat aku lah yang aku cerita. Boleh disebut? Boleh disebut hai ke sahabatnya. Halo. Apa yang mau disampaikan ke Sahabat aku. Iya. Terima kasih lu udah mau mendengarkan keluh kesah gua. Ya walaupun lu tahu borok-boroknya gue seperti apa, tapi thank you so much udah hadir dalam hidup gua, menemani hari-hari gua. Asik. Terima kasih. Kalau harapan kakak nih buat menjadi Kak Iwan yang lebih baik lagi, ada harapan nggak ke nih? depannya? Harapan ke Apapun itu. depannya. Kalau based on my case ya, maksudnya berbicara tentang orang tua, ayah, mungkin kita sebagai anak pernah ngerasa, kok gue diperlakukan seperti ini ya sama orang tua gue, kayaknya nggak adil deh. Tapi percaya deh, di balik itu semua orang tua pasti memprioritaskan anak-anaknya kok. Karena aku ngerasain kayak papa aku tuh kerja kayak kaki dijadiin kepala, kepala dijadiin kayak itu tuh benar-benar gila demi untuk anak-anaknya. Jadi boleh kita merasa gue kesel sama lo, tapi harus lihat sisi positifnya apa. Banyak. Iya, Karena perjuangan mereka juga buat iya, ngebesarin anak kan seumur hidup. Ya. betul, betul. Kak, kalau yang mau disampaikan ke ayah dan ibu apa Kak? Ke ibu dulu deh. Ke ibu ya. Yang aku mau sampein, mama terima kasih buat segalanya. Mungkin Iwan belum bisa membalas kebaikan mama sampai dengan saat ini. Mama wanita yang kuat, yang sabar, yang tegar. Iwan banyak belajar dari mama. Apapun sekarang kehidupan Iwan tuh untuk mama. I love you, Ma. Kalau untuk ayah, Untuk papa, aku mengucapkan kurang lebih sama dengan mama. Papa terima kasih sudah membesarkan Iwan sampai Iwan sekarang. Dan ya, Iwan sayang papa, Iwan cinta papa. Iwan selalu mendoakan papa dalam doa Iwan. Semoga papa tenang, papa menjalani hidup di dunia sana yang berbeda, papa bisa bahagia. Kalau untuk Sobat Nadir yang ada dimanapun mereka berada, ada nggak nih yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama kayak kakak? Yang tadi sih ya, yang aku bilang maksudnya seburuk apapun orang tua kalian memperlakukan kalian, tapi dibalik itu percaya sama aku, dia pasti punya planning, punya tujuan dan prioritas untuk anak-anaknya. Jadi kalian jangan membenci orang tua kalian. Selama orang tua kalian masih ada, perlakukanlah orang tua kalian dengan baik. Buatlah orang tua kalian itu bahagia. Itu poinnya aku. Makasih ya Kak. Thank you so much. bagus banget. Oke Sobat Nadir, kita sudah sampai di penghujung acara. Kak, kita punya Apa nih? sesuatu nih. Apa nih? Malu-malu dulu. Apa nih? Nih Kak, Oke, Yeay. thank you ya, thank you. Makasih juga ya Kak. makasih juga Ya, Kak thank udah you mau so datang dan much. ngambil waktunya buat cerita. Sama-sama. Semoga ya Sobat Nadir yang nonton nih pasti seneng nih nontonnya. Amin. Semoga bisa bermanfaat juga buat Sobat Nadir. Ya. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Gue Rira. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga Nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. see you. See you.